Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan, menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin. Mesti dalam keadaan iman dan Islam, mesti dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sakit semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut Rasulullah insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang amal-amal yang dapat seseorang hamba itu diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amal-amal itu yang dapat menghapuskan pahala. Tapi juga ada amal-amal dengan amal-amal tersebut menyebabkan Allah mengampunkan segala dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak adalah suatu keberuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini kecuali satu. Apa? Yaitu sebelum dia meninggal dosanya sudah diampun atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tahuilah bahwa dosa-dosa itu salah satu menjadi penghalang atau mendindingkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dosa-dosa itulah doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dosa-dosa itulah seorang hamba itu hidup selalu dalam penderitaan. Dan dengan dosa-dosa itulah manusia akan jauh daripada keselamatan di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena itu iblis, setan selalu berusaha dan berupaya agar manusia itu melakukan dosa. Sehingga manusia itu dengan dosa-dosanya mereka tidak akan mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dengan dosa-dosa itu dia hidup di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara amal-amal yang dapat menghapuskan dosa, dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi semakin kuat, semakin sempurna tauhidnya seseorang, maka dia mempunyai peluang yang sangat besar. Semakin banyak dosanya yang dimaafkan, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang teristimewa di akhirat nanti, yang mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan Allah ke dalam surga, la azab wa hisab. Di hari kiamat langsung mereka masuk ke surga. Mereka itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kata Rasulullah SAW, di antara umatku ada 70.000 yang masuk surga la azab wala hisab. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ahli tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini yang paling utama untuk mendapatkan keampunan dan maaf segala dosa dan kesalahan. Karena manusia pasti tidak akan terlepas daripada yang namanya dosa-dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Baik dosa kepada Allah maupun dosa sesamanya. Kemudian yang kedua, seorang hamba mendapatkan keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah. Fa inni atubu ilai mi'ah marrah kula yaum." Dalam riwayat tadi dikatakan sab'ina marrah kula yaum. Hai manusia, kata Rasulullah SAW, bertobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah 100 kali atau 70 kali dalam sehari. Dalam sehari Rasulullah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana baginda Rasulullah SAW adalah warghafara, telah diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya min zambihi, yaitu dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dia adalah manusia-manusia yang terpelihara, terjaga atau disebut maksum, yaitu daripada kesalahan dan dosa-dosa. Itu pun Rasulullah SAW tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu ajaran yang wajib untuk diikuti oleh umat Rasulullah SAW pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertobat ini itu merupakan satu hal yang wajib bagi seluruh umat manusia. Bagi orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam, maka tobatnya adalah masuk Islam. Tapi bagi orang yang sudah menjadi seorang muslim, seorang mukmin, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari dosa-dosa yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi kita orang beriman itu hukumnya wajib bertobat. Wajib pun fauri. Apa artinya? Wajib cepat. Jangan ditunda-tunda. Jangan besok, nanti tua, nanti anu dak. Wajib segera. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Segeralah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah, keampunan Tuhan kamu. Jadi cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah untuk mendapatkan keampunan. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar cepat bertobat? Karena ajal tidak ada yang tahu. Ya. Maka orang-orang yang belum bertobat kemudian datang ajal, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Termasuk orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tempatnya dalam neraka. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Siapa yang belum bertobat, wa man lam yatub, siapa yang mati belum bertobat, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu kata Allah adalah orang-orang yang zalim. Zalim. Kenapa dia zalim?
Karena dia zalim kepada dirinya sendiri. Semestinya dia sudah bertobat sebelum datang ajal, sehingga dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, suci. Jiwanya suci dan bersih seperti halnya ketika dia baru dilahirkan oleh perut ibunya. Bagaimana dia datang ke dunia, dan begitu juga dia kembali dari alam yang fana ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu salah satu perangkap iblis yang menggoda manusia adalah termasuk jurusan yang sangat manjur. Iblis membisik kepada manusia agar menunda, ya kan? Menunda, membisik, kagik dulu tobat, badan masih muda, masih banyak hal yang belum dirasakan, kagik malah tua kagik baru bertobat. Itu bisikan iblis sangat ampuh kepada manusia agar menunda sampai ajal. Baik perbuatan itu kelalaian di dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah yang dapat mengampunkan dosa itu adalah istighfar. Jadi kalau tobat itu Allah mengampunkan dosa-dosa besar. Tetapi istighfar ini adalah untuk mengampunkan dosa-dosa kecil. Astaghfiru rabbahum innahum kana ghafura. Maka minta ampunlah kepada Tuhan kamu karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi istighfar. Jadi semakin banyak seorang hamba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merasa dirinya banyak dosa, dia banyak istighfar. Istighfar ini merupakan satu amal, zikir. Maka kata ulama, suatu amal yang langsung diterima Allah Subhanahu wa taala apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan seterusnya. Jadi kita melakukan istighfar itu adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Jadi istighfar yang diikuti dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian juga yang dapat mengampunkan dosa itu adalah doa sesama orang-orang yang beriman. Doa sesama orang-orang yang beriman. Ya. Apa bunyinya? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kalau Imam Masjidil Haram itu membaca doa ini, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang beriman, laki-laki dan perempuan, baik hidup maupun yang mati. Orang-orang yang termasuk orang-orang yang beriman, dia dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang beriman itu adalah mendoakan dan didoakan. Mendoakan dan didoakan. Mendoakan orang yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal, dan didoakan orang yang kenal ataupun orang yang tidak kenal. Oleh karena itu, kita jangan sampai lupa dengan doa ini. Doa ini, doa sesama muslim ini dosanya, pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah keutamaannya. Kenapa tidak besar? Coba kita bayangkan. Umat Islam sekarang ada berapa? Kira-kira 1,6 miliar. Ada yang mengatakan lebih.
Jadi kalau kita berdoa tu macam Allahumma pilil muslimin wal musliman wal mu'minin, kita dapat hasanah kebaikan 1,6 miliar kebaikan. Belum yang meninggal berapa miliar? Sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang 1,400 tahun yang lalu. Berapa banyaknya? Maka kalau kita tidak baca doa ini, kita rugi. Kita rugi. Begitu juga dosa seorang hamba itu bisa diampun oleh Allah SWT dengan doa. Di antara doanya apa? Ketika orang menyolati jenazah. Di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan bahawa barang siapa seorang muslim atau muslimah meninggal kemudian disemayangi oleh 40 orang atau mengatakan 100 orang yang bertauhid kepada Allah SWT, maka dia akan terbebas dari azab kubur. Terbebas dari azab kubur berarti dia diampun dosa Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Maka kita ini kalau ada hajat, kalau orang tidak datang, diundang, tak apa-apa. Tapi kita sangat mengharap kalau kita mati kaki, orang datang, memayangin kita, doain kita, itu yang lebih penting. Jadi kita ini hidup ini cari pergaulan, saudara sebanyak-banyaknya, teman sebanyak-banyaknya, kenalan sebanyak-banyaknya. Dengan niat kata apa? Kalau kita mati kaki, dia bisa menyemangin kita. Inilah keberuntungan yang sangat besar. Maka kalau ada keluarga kita yang meninggal, cepat-cepatlah. Cepat-cepat diurus, dimandikan, kapan, di standby. Siapa yang datang, salat. Siapa yang datang, salat. Jangan nunggu sampai sore. Oh, itu rugi nih. Rugi besar. Rugi besar. Kenapa? Orang datang nak baca menyemayangin. Kapan ngubur? Jam 4. Ada juga besok. Siapa yang sanggup nunggu? Pekerjaan orang banyak. Jadi kalau kita sayang kepada keluarga kita yang telah meninggal, cepat-cepatlah kita. Siapa yang datang semayang dia pergi, silakan. Itu yang penting. Mereka banyak mendoakan, banyak menyemayangkan, standby kan. Orang datang menyemayang, balik mereka. Karena doa, karena apa? Solatnya jenazah itu. Karena di situ ada doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Itu doa orang yang solat jemaah, solat jenazah. Itu yang sangat kita harapkan. Jadi kalau salah satu tanda kita sayang dengan keluarga kita yang mendahului kita, bagaimana kita berusaha agar banyak orang untuk menyemayanginya, mendoakan, mendoakannya ketika dia wafat. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga seseorang itu mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Syafaat kapan? Syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah itu pada hari kiamat. Tidak ada syafaat Rasulullah di dunia ini. Tidak ada. Jadi kalau orang mengatakan ada syafaat Rasulullah di dunia, itu keliru. Karena syafaatul kubro itu adalah doanya Rasulullah yang Rasulullah simpan, yang nanti Rasulullah baru minta kepada Allah ketika manusia sangat membutuhkan. Membutuhkan pertolongan pada hari kiamat. Maka setiap umat Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam hadis dia pasti dapat syafaat Rasulullah SAW. Dapat syafaat artinya pasti masuk surga. Ya kan? Oleh karena itu, bagi orang yang syirik, orang Islam tapi syirik, tidak berhak mendapatkan syafaat. Sebab orang yang kita Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, siapakah yang berhak mendapat syafaat pada hari kiamat nanti? Syafaatmu ya Rasul. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Rasulullah SAW. Namanya syafaatul kubra. Yang mana pada waktu itu tidak ada seorang pun manusia yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain kecuali satu orang. Siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga hal-hal yang dapat mengampun dosa, yaitu bala dan musibah. Ini. Jadi bala dan musibah. Ketika seorang hamba itu mendapat bala, mendapat musibah, mendapat kesakitan, penderitaan baik lahir maupun batin, maka pada waktu itu dia telah sedang mengalami proses untuk pembersihan jiwanya, hatinya dari dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ketika kita mendapat bala musibah, kita wajib untuk apa? Bersabar. Di dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi orang-orang yang beriman yang mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka-mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang bersabar mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan selawat. Salawatum mir rabbihim. Apa arti selawat? Kita lihat di dalam tafsir Imam Al-Qasir. As-salawatul al-maghfir. Keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahmah, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak orang mendapat musibah, bala, maka semakin berguguranlah dosa-dosanya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat pohon. Dalam hadis Rasulullah diterangkan sebuah pohon. Pohon itu kalau terus digoyang-goyang angin, maka daun-daun yang kuning-kuning itu akan jatuh semua. Yang tinggal daun-daun yang bagus. Jadi semakin seseorang itu banyak mendapat bala dan musibah, maka semakin dosanya berguguran, tinggal lagi amal-amalnya yang baik. Jadi dosa habis, yang tinggal yang sisa apa? Adalah amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan. Oleh karena itu kita untuk selalu bersabar. Karena bala dan musibah bagi orang yang beriman merupakan bunga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengampunkan, yang memaafkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ada orang-orang yang berdosa itu walaupun dia tidak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau Allah ini mengampuni, Allah ampun. Karena Allah itu kuasa. Mau mengampunkan orang yang berdosa kepadanya, mau mengazabkan orang yang berdosa, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengampunkan dosa pada hamba-hambanya yang berbuat maksiat kepadanya, yang berbuat dosa di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini adalah amal-amal yang dapat menyebabkan seseorang hamba itu diampun dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu bahwa dia ketika hidup di dunia banyak dosa. Banyak dosa dan kesalahan. Ternyata dia melihat catatan itu tidak ada dosa. Kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mana dosa-dosaku?" Catatan tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Karena dosamu telah aku ampunkan, telah aku maafkan sebelum kau meninggal." Maka hamba itu sangat senang sekali karena dia adalah
terhindar daripada ketakutan, terhindar daripada kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Dan dia mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita senantiasa melakukan amal-amal yang kita uraikan tadi. Dengan amal-amal ini insyaallah kita merupakan salah satu sebab kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Sebab salah satu sebab orang dapat husnul khotimah itu mendapatkan nak selamat di akhir kaki adalah harus mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati membawa iman. Orang meninggal, sebelum dia meninggal Allah kasih taufik hidayah, dia digerakkan hati Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan-kebaikan. Digerak Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk bertobat, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mati. Sebelum dia sesudah dia melakukan amal-amal soleh. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan taufik, tunjuk hidayah, memberikan kemudahan di dalam kita untuk mendapatkan husnul khotimah di akhir pada kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, mudah-mudahan hal ini semua dapat memberikan manfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.